Assalamualaikum sahabat semuanya. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan dan kelancaran rizkinya. Amin ya Rabbal Alamin. Orang Yahudi menjebak Abu Nawas dengan minuman arak. Seperti yang kita ketahui bahwa Abu Nawas adalah tokoh sufi yang telah bertaubat dari segala bentuk kemaksiatan. Dunia kelam yang pernah dijalani menjadikan dirinya seorang pemabuk. Hingga pada akhirnya ia pun menyesali dan bertekad untuk meninggalkannya. Semenjak itu, Abu Nawas paling tidak suka bila ada orang yang mengajaknya minum minuman arak. Ia tak segan-segan memukulnya dengan tongkat hingga orang tersebut lari ketakutan. Abu Nawas bisa menjadi orang yang jenaka manakala sedang berkumpul bersama kawan-kawannya. Namun, ia bisa juga menjadi orang yang kejam dan menakutkan apabila ada yang membujuknya untuk minum arak. Pada suatu ketika, beberapa orang Yahudi mengajak Abu Nawas berpesta di rumah mereka. Sebenarnya Abu Nawas ingin menolak, tapi karena mereka terus memaksa, akhirnya Abu Nawas pun menurutinya. Acara pesta diadakan dengan sangat meriah. Tari-tarian dan musik menambah semaraknya suasana. Setelah acara tari-tarian selesai, dilanjut dengan acara minum-minuman arak. "Ayo Abu Nawas, kita minum sama-sama," ajak mereka. Abu Nawas menolak dengan alasan agamanya melarang melakukan hal itu. "Memangnya kenapa Abu Nawas? Kau takut dosa? Bukankah semua manusia pasti punya dosa?" ledek mereka. Disitulah emosi Abu Nawas mulai memuncak. Wajahnya memerah menahan amarah yang bergejolak. Akan tetapi orang-orang Yahudi tersebut sama sekali tak menghiraukannya. Mereka tetap saja memaksa Abu Nawas untuk minum arak bersamanya. Abu Nawas pun menjadi emosi. "Kalian tahu kan kalau aku bisa menjadi sangat kejam? Aku khawatir bila aku mabuk nanti, aku akan kehilangan kendali, lalu aku akan menghajar kalian semua," kata Abu Nawas mengancam. Kemudian Abu Nawas berpura-pura meminumnya. Seketika ia menjadi sangat garang. Dengan tongkat yang dibawanya, ia mengobrak-abrik pesta yang sedang berlangsung. Sontak mereka pun lari berhamburan menyelamatkan diri. Dan sejak peristiwa itu, mereka tak lagi berani mengajak Abu Nawas. Abu Nawas disuruh pidato. Dikisahkan beberapa orang dari pemuka agama dan tokoh masyarakat yang sering berselisih dengan Abu Nawas sedang berunding untuk menyusun sebuah rencana. Mereka ingin mencemooh Abu Nawas di depan orang-orang. "Kawan-kawan, aku ada ide. Kita adakan seminar dan kita suruh Abu Nawas berpidato. Nanti kita lemparkan pertanyaan-pertanyaan sulit," usul salah satu dari mereka. "Tapi seminarnya membahas tentang apa? Kalau soal ilmu agama, Abu Nawas pasti menguasai," ujar yang lain. "Bagaimana kalau membahas tentang ilmu astronomi? Pasti dia akan kebingungan. Dengan begitu, dia akan ditertawakan oleh orang-orang yang hadir," tutur yang lain. "Saya setuju, itu ide yang bagus," kata teman-teman yang lain. Akhirnya mereka pun mendatangi rumah Abu Nawas untuk menjalankan rencananya. "Begini Abu Nawas, kedatangan kami ke sini untuk memintamu berpidato di dalam seminar. Apakah kamu bersedia? Kamu kan terkenal orang pandai Abu Nawas. Makanya kami memintamu yang berpidato," pinta mereka kepada Abu Nawas. Sejenak Abu Nawas terdiam. Ia merasakan firasat yang tidak beres dengan tujuan mereka. Tapi kalau ia menolak,
mereka pasti akan sesumbar sama orang-orang bahwa Abu Nawas adalah pengecut. Baiklah, aku bersedia. Kapan acara seminarnya? Tanya Abu Nawas. Besok siang, Abu Nawas. Jangan sampai tidak datang ya, balas mereka. Hari yang ditentukan pun tiba. Orang-orang ramai berkumpul untuk mendengar pidato Abu Nawas. Ketika Abu Nawas datang, ia langsung dipersilahkan ke atas mimbar. Ini saatnya kita mempermalukan Abu Nawas. Kita akan melemparkan beberapa pertanyaan yang sulit. Ujar salah satu dari mereka. Setelah Abu Nawas berdiri di atas mimbar, ia pun mulai berpidato. Para hadirin, apakah kalian tahu apa yang akan saya katakan? Tentu saja kita tidak tahu, jawab mereka serempak. Kalau kalian tidak mengetahuinya, maka tidak ada manfaatnya dari perkataanku. Abu Nawas pun lalu turun dari mimbar. Para pemuka agama dan tokoh masyarakat yang sejatinya akan mengerjainya menjadi marah dengan ulah Abu Nawas. Mereka lalu mendatangi Abu Nawas dan mempertanyakan sikapnya itu. Kenapa kamu bersikap seperti itu, Abu Nawas? Tanya mereka kesal. Kalian kan mengaku pintar, namun kalian tidak tahu apa yang akan aku katakan. Lalu apa gunanya aku berpidato? Ucap Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas meninggalkan acara seminar tersebut. Hari berikutnya mereka kembali menemui Abu Nawas. Mereka berpura-pura meminta maaf dan meminta Abu Nawas kembali berpidato. Abu Nawas pun menyetujuinya. Hari esoknya seminar diadakan kembali. Setelah Abu Nawas naik ke atas mimbar, ia pun memulai pidatonya. Para hadirin, apakah kalian tahu apa yang akan saya katakan? Tanya Abu Nawas. Iya, kami tahu, jawab mereka serempak. Kalau kalian sudah mengetahui apa yang akan saya katakan, lalu apa gunanya aku berpidato? Cuma buang-buang waktu saja, kata Abu Nawas. Ia pun lantas turun dari mimbar dan berjalan pulang. Para hadirin kembali dibuatnya bingung dengan kejadian tersebut. Susah sekali mempermalukan Abu Nawas. Ada saja cara dia menghindar, kata salah satu dari mereka. Tiba-tiba salah satu dari mereka ada yang berkata, "Saya punya ide yang bagus." Begini kawan-kawan, kalau Abu Nawas bertanya, apakah kalian tahu apa yang akan saya katakan? Kita bagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama menjawab tidak tahu. Kelompok yang kedua menjawab, ya kami tahu. Pasti Abu Nawas akan kebingungan. Usulan tersebut disambut baik oleh mereka. Itu ide yang sangat bagus, saya sangat setuju, sahut yang lainnya. Lalu mereka kembali mendatangi Abu Nawas untuk memintanya berpidato. Baiklah, tapi ini yang terakhir. Kalian sudah mengundangku 3 kali, ucap Abu Nawas. Hari berikutnya para hadirin sudah menunggu Abu Nawas. Ini adalah kesempatan terakhir mereka untuk mencemooh Abu Nawas. Setelah Abu Nawas datang, ia langsung naik ke atas mimbar dan berpidato. Para hadirin, apakah kalian mengetahui apa yang akan saya katakan? Mereka semua sudah siap untuk pertanyaan ini. Sesuai rencana, sebagian kelompok menjawab, "Ya, kami tahu," dan sebagian menjawab, "Kami tidak tahu." Mereka kira mereka berhasil menjatuhkan Abu Nawas. Ternyata jawaban tersebut tidak membuat Abu Nawas kebingungan. Ia bahkan malah tertawa. Baiklah kalau begitu. Kalian yang belum tahu, silahkan bertanya kepada orang yang sudah tahu, ucap Abu Nawas.
Ia pun langsung turun dari mimbar dan berjalan pulang dengan tenang. Mereka yang berencana membuat malu Abu Nawas dibuat terheran-heran dengan kecerdikannya. Kemudian memutuskan untuk menemuinya kembali. Abu Nawas, kita kan sama-sama tahu, terkadang kita berselisih pendapat dengan kamu. Namun dengan aksimu hari ini, kami sepakat bahwa kamu orang yang memiliki segudang kecerdikan. Tapi kami semua penasaran Abu Nawas, sebenarnya apa sih yang akan kamu katakan? Tanya mereka. Abu Nawas pun tertawa dan berkata, yang ingin saya katakan, kalian semua sudah tahu, yaitu kalian semua bermaksud mencemoohku. Betul kan? Makanya aku melemparkan pertanyaan tersebut berulang kali. Dari awal pertama kalian datang, aku sudah punya firasat kalau kalian punya rencana tidak baik. Jelas-jelas aku sering berselisih dengan kalian, tapi tiba-tiba kalian memintaku berpidato di hadapan kalian. Belum lagi tema yang kalian minta adalah astronomi. Ini sudah tidak masuk akal. Pasti kalian ada maksud untuk mempermalukanku di hadapan orang-orang. Dengar ya kawan, berselisih pendapat itu hal yang wajar. Jangan sampai dijadikan permusuhan, kata Abu Nawas menasihati. Mendengar penuturan Abu Nawas, mereka kaget dan tak menyangka bila Abu Nawas bisa menebak rencananya. Mereka pun menyadari akan kesalahan yang diperbuat dan meminta maaf kepada Abu Nawas. Abu Nawas menggendong pendeta. Alkisah, pada suatu hari, Abu Nawas hendak melakukan perjalanan menunaikan ibadah haji ke kota Mekah. Ia pun berpamitan kepada keluarga serta kerabatnya, dan tak lupa berpamitan kepada para sahabatnya, termasuk kepada seorang pendeta yang merupakan kawan dekatnya. Singkat cerita, setelah Abu Nawas selesai menunaikan ibadah haji, ia segera pulang ke kampung halamannya. Kepulangan Abu Nawas disambut sukacita oleh sahabatnya yang merupakan seorang pendeta. Wahai Abu Nawas, semoga hajimu menjadi haji yang mabrur, kata sang pendeta mendoakan. Terima kasih kawan, balas Abu Nawas. Beberapa hari kemudian, si pendeta mengajak Abu Nawas jalan-jalan. Saat di tengah perjalanan, terbersit di benaknya untuk mengerjai Abu Nawas. Aduh Abu Nawas, kakiku tiba-tiba kram, aku tak bisa berjalan, ujar si pendeta berpura-pura. Karena merasa kasihan, Abu Nawas pun menggendongnya dan melanjutkan perjalanan. Hai Abu Nawas, kamu tahu tidak, baru kali ini ada pendeta naik haji, celetuk si pendeta. Mendengar hal itu, Abu Nawas mulai menyadari bahwa dirinya sedang dikerjai. Tapi yang namanya Abu Nawas, ia tak kalah cerdik untuk membalasnya. Ketika mereka berjalan di tepian sungai, Abu Nawas langsung melemparkan si pendeta hingga jatuh ke sungai. Melihat keadaan si pendeta basah kuyup, Abu Nawas berkata kepadanya, hai kawan, baru kali ini ada seorang haji membaptis seorang pendeta. Spontan keduanya tertawa terbahak-bahak. Abu Nawas menjadi raja. Dikisahkan di negeri seberang terdapat kerajaan yang aman, adil, makmur, dan sentosa, karena dipimpin oleh raja yang bijaksana. Sang raja sudah memimpin kerajaan sejak usia muda, hingga sekarang di masa tua belum pernah digantikan oleh siapapun.
dan rakyatnya tak pernah keberatan karena sang raja memerintahkan kerajaan dengan cukup adil. Suatu kali sang raja merasa jenuh. Ia ingin beristirahat menjadi raja selama setahun. Namun uniknya, ia tak menyerahkan posisi raja kepada anak keturunannya, tetapi malah mengadakan sayembara untuk mencari sosok yang pantas menggantikannya menjadi raja. Disebarlah ke seluruh negeri bahwa raja akan mencari pengganti. Siapapun boleh menjadi raja, dari rakyat jelata sampai kaum bangsawan. Tapi ada 2 syarat yang harus dijalani. Syarat pertama, dia akan dijadikan raja selama setahun. Syarat kedua, setelah menjadi raja selama setahun, maka ia harus disingkirkan di hutan belantara yang dihuni oleh ribuan binatang buas. Syarat pertama tentu saja bukan masalah besar, justru merupakan suatu keberuntungan. Siapa sih yang tidak mau menjadi raja dengan segala kekuasaan dan kemewahan yang akan didapatkan? Namun syarat kedua membuat orang-orang yang berhasrat menjadi raja akan berpikir 2 kali. Karena semua orang tahu seperti apa hutan belantara, hutan rimba liar yang penuh dengan hewan buas. Apapun yang dibuang ke sana sama saja dengan bunuh diri. Dan karena itulah belum ada yang mengajukan diri menjadi raja. Akhirnya suatu hari datang seorang pemuda yang menyatakan kesanggupannya menjadi raja dan menerima 2 syarat tersebut. Pemuda ini sebenarnya adalah pemuda biasa yang ingin merasakan bagaimana nikmatnya menjadi raja. Karena selama ini ia hidup pas-pasan. Dan setelah berpikir panjang lebar, ia nekat menjadi raja. Maka diangkatlah ia menjadi raja. Dan mulai saat itu, ia mendapatkan pelayanan layaknya seorang raja. Harta yang berlimpah, wanita cantik, makan dan minuman enak, serta fasilitas mewah lainnya. Tapi sayang, ketakutannya akan kematian membuatnya tak bisa menikmati semua itu. 3 bulan pertama, ia mulai gelisah karena umurnya tinggal 9 bulan lagi. 3 bulan kedua, ia makin tak tenang, makan tak enak, tidur tak nyenyak. 3 bulan ketiga, ia mulai menyesali keputusannya menjadi raja. Dan 3 bulan terakhir, ia mulai stres berat karena hidupnya tinggal beberapa bulan lagi. Dan kesenangan yang ia cari selama ini tak bisa ia rasakan. Dan ketika masa jabatannya sebagai raja sudah berakhir, lalu dibuanglah dia ke hutan belantara. Tak butuh waktu lama, kabar ke seluruh negeri jika pemuda itu tewas dimakan binatang buas. Pemuda itu tewas tanpa sempat mendapatkan kenikmatan dan kepuasan dunia yang ia cari. Dengan adanya peristiwa tersebut, membuat orang-orang kian enggan melamar menjadi raja. Buat apa hidup enak selama setahun jika pada akhirnya harus mati? Tapi masih saja ada pemuda lain yang ingin melamar menjadi raja. Maka diangkatlah pemuda kedua ini menjadi seorang raja. 3 bulan pertama menjadi raja, ia puas-puaskan berpesta karena sadar hidupnya tak akan lama lagi. 3 bulan kedua dan hari-hari berikutnya ia habiskan berfoya-foya dan pesta. Bulan berganti bulan, pestanya makin gila-gilaan. Ia sudah tak peduli lagi pada apapun. Ia hanya ingin bersenang-senang sebelum mati.
Setelah masa jabatannya sebagai raja berakhir, ia lalu dibuang ke hutan belantara. Tidak berapa lama kemudian, terdengar kabar bahwa ia tewas diterkam singa. Tubuhnya dicabik-cabik dan jadi rebutan makanan para singa. Pemuda kedua ini masih mending daripada pemuda yang pertama. Setidaknya ia mendapatkan kenikmatan dan kepuasan dunia sebelum dia mati. Dua pemuda yang tewas ini membuat banyak orang melupakan mimpinya menjadi raja. Mereka masih penasaran, apakah masih ada orang yang cukup bodoh untuk melamar menjadi raja. Dan suatu hari, Abu Nawas melancong ke negeri tersebut. Tujuannya adalah menemui sahabat lamanya yang kebetulan merupakan penduduk negeri itu. Sesampainya di sana, dengan penuh kehangatan Abu Nawas pun disambutnya. Mereka berdua melepas kangen satu sama lain. Di sela-sela obrolannya, Abu Nawas merasa iba dengan kondisi sahabatnya itu. Ia kini hidup miskin, tinggal di gubuk kecil, reot, hanya seorang diri. Ngomong-ngomong, mana istrimu? Tanya Abu Nawas. Semenjak aku jatuh miskin, ia pergi meninggalkanku Abu Nawas, jawab sahabatnya. Ya sudah, yang sabar ya. Yang penting kamu jangan tinggalkan sholat dan jangan lupa berdoa kepada Allah agar Allah membukakan pintu rezeki untukmu, tutur Abu Nawas. Alhamdulillah aku tidak pernah tinggalkan sholat, bahkan aku sekarang rajin berpuasa sunnah, balas sahabatnya. Oh ya, ngomong-ngomong, mana nih makanannya? Dari tadi kenapa belum keluar? Celetuk Abu Nawas. Maaf Abu Nawas, aku sudah tak punya apa-apa. Aku sendiri kadang sehari makan, kadang sehari tidak, ujar sahabatnya. Mendengar hal itu, membuat Abu Nawas semakin terenyuh. Kenapa tidak mencari kerja? Upahnya kan bisa untuk membeli makanan, tanya Abu Nawas. Setiap hari aku sudah keluar untuk mencari pekerjaan, tapi belum juga aku dapatkan. Ya mungkin belum rezekiku, jawab sahabatnya. Kalau mau nekat sih sebenarnya aku bisa. Bahkan aku bisa menjadi raja dan kaya raya. Tapi itu hanya sementara. Setelah itu aku akan mati diterkam binatang buas di hutan belantara, kata sahabatnya melanjutkan. Menjadi raja? Maksudmu bagaimana? Tanya Abu Nawas heran. Kemudian sahabatnya itu memberitahu tentang sayembara yang diadakan rajanya. Mendengar sayembara tersebut, Abu Nawas terdiam sejenak. Tiba-tiba terlintas di benak Abu Nawas sebuah ide yang cemerlang. Kamu ingin hidup kaya? Aku akan membantumu. Sekarang juga antarkan aku ke hadapan rajamu. Aku mau mendaftar menjadi raja, ucap Abu Nawas. Kamu gila ya? Jangan Abu Nawas, itu sama saja dengan bunuh diri, cegah sahabatnya. Sudahlah, turuti saja perkataanku, timpal Abu Nawas. Maka diantarlah Abu Nawas ke istana untuk menemui sang raja. Ada perlu apa kalian datang kemari? Tanya sang raja. Maaf Tuan Raja, saya Abu Nawas dari negeri seberang, ingin mendaftar menjadi raja. Itu pun kalau Tuan Raja mengizinkan, ucap Abu Nawas. Oh, tentu saja boleh. Siapapun dipersilahkan menjadi raja. Tapi ada dua syarat yang harus dijalani, ujar sang raja. Saya siap Paduka yang mulia,
Tapi saya minta satu permintaan. Izinkan sahabatku ini menjadi pengawal pribadiku, kata Abu Nawas sambil menunjuk sahabatnya yang berdiri di sampingnya. Oh, silahkan saja. Saat kamu menjadi raja setahun, kamu berhak atas segala sesuatunya, termasuk mengatur semua prajurit kerajaan beserta para menterinya. Tapi ketika masamu menjadi raja berakhir, sahabatmu juga harus ikut kamu dibuang di hutan belantara, timpal sang raja. Sahabat Abu Nawas ini kaget dan sempat menolak dijadikan pengawal pribadinya. Namun akhirnya Abu Nawas berhasil membujuknya. Mendengar ada yang melamar menjadi raja lagi, membuat masyarakat penasaran. Sebagian menertawakan kebodohan tersebut, sementara yang lain merasa iba dan kasihan. Abu Nawas pun akhirnya diangkat menjadi raja, dan ia diberi kemewahan dan kemudahan serta fasilitas layaknya seorang raja. Ternyata berbeda dengan dua pemuda sebelumnya, Abu Nawas tidak berpesta pora dan foya-foya. Namun, ia membuat beberapa tindakan selama ia menjadi raja. 3 bulan pertama, Abu Nawas memerintahkan ribuan prajurit untuk membabat habis hutan belantara dan memindahkan semua binatangnya ke tempat lain. Sebagai raja, tentu perintahnya harus dipatuhi. Setelah 3 bulan berlalu, hutan belantara tempat ia akan dibuang ini menjadi tanah kosong yang siap huni. 3 bulan kedua, Abu Nawas memerintahkan para arsitek untuk membuat istana megah untuk dirinya. Tentunya dengan uang kerajaan yang ia kuasai, Abu Nawas bisa membangun apa saja, termasuk membangun istana di tanah yang dulunya adalah hutan belantara. Maka dalam jangka waktu 3 bulan saja, berdirilah istana yang megah dan kokoh. 3 bulan ketiga, Abu Nawas memerintahkan para prajurit membawakan harta dan perabotan dikirim ke istana yang baru saja ia bangun. 3 bulan terakhir, Abu Nawas menawarkan kepada masyarakat, siapa saja yang mau pindah di wilayah istananya akan diberi rumah dan modal uang untuk berdagang. Kesempatan tersebut tidak disia-siakan warga. Ratusan orang mendaftarkan diri untuk pindah di sekitaran istana Abu Nawas. Selama 3 bulan terakhir, tempat yang tadinya hutan belantara kini berubah menjadi pemukiman penduduk. Bahkan di sana Abu Nawas mempunyai istana dengan dipenuhi harta kekayaan. Dan akhirnya habislah masa jabatan Abu Nawas sebagai raja. Dan sesuai perjanjian Abu Nawas dan sahabatnya, dibuang ke hutan belantara yang kini kebetulan sudah menjadi pemukiman penduduk. Sesampainya di sana, Abu Nawas dan sahabatnya memasuki istana barunya. Ini semua untukmu. Kamu sekarang sudah menjadi orang kaya, tapi jangan lupa untuk bersedekah, tutur Abu Nawas. Sahabatnya itu terkejut bukan main. Ia langsung merangkul Abu Nawas dan mengucapkan terima kasih. Akhirnya Abu Nawas pun pamit pulang kembali ke kampung halamannya. Menangkap matahari. Ada-ada saja permintaan Baginda Raja. Tujuannya sih bagus, ingin membuat rakyatnya bahagia. Tapi kalau caranya tidak masuk akal, tentu hal ini akan membuat pusing orang yang disuruhnya. Siapa lagi kalau bukan Abu Nawas? Suatu hari, sang raja mengadakan sayembara menangkap matahari.
Hal ini didasari oleh keluhan masyarakatnya yang merasakan betapa panas teriknya matahari kala itu. Hingga memasuki waktu yang ditentukan, tak ada seorang pun yang menyatakan kesanggupannya menangkap matahari. Sang raja pun lalu langsung menunjuk si cerdik Abu Nawas untuk menangani hal ini. "Cepat panggil Abu Nawas kemari. Ada tugas penting yang harus ia lakukan," perintah Baginda Raja kepada beberapa pengawalnya. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas menghadap Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, ada gerangan apa Paduka memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. "Begini Abu Nawas, beberapa hari ini saya mendapatkan banyak pengaduan dari rakyatku," jawab Baginda Raja. "Kalau boleh tahu, apa pengaduan mereka Paduka yang mulia? Barangkali hamba bisa membantu Paduka," balas Abu Nawas. "Akhir-akhir ini mereka mengeluh dengan panasnya terik matahari. Katanya panasnya kali ini tidak seperti biasanya. Hal ini sudah membuat mereka tidak kuat berlama-lama bekerja di ladang," tutur Baginda Raja. "Lalu menurut Paduka sendiri, apa solusinya?" tanya Abu Nawas. "Saya punya ide Abu Nawas. Bagaimana kalau matahari ditangkap saja? Dan orang yang pantas untuk melakukan pekerjaan itu adalah kamu," ujar Baginda Raja. Mendengar perintah Baginda Raja, Abu Nawas langsung tertunduk lemas. "Apa tidak ada cara lain Paduka? Misalnya mereka diliburkan dulu bekerja di ladang," kata Abu Nawas mengusulkan. "Oh, tidak bisa Abu Nawas. Kalau mereka libur berladang, lalu mereka mau makan apa? Jalan satu-satunya matahari harus ditangkap," balas Baginda Raja. Abu Nawas hanya terdiam. Dalam hati ia berkata, "Tidak mungkin matahari bisa ditangkap. Itu pekerjaan yang mustahil untuk dilakukan." Namun karena ini adalah titah Baginda Raja, mau tidak mau Abu Nawas harus menerimanya. "Sekarang kamu pulang dulu Abu Nawas, dan besok kamu harus kembali ke sini untuk menangkap matahari. Kalau kamu tidak bisa melakukannya, kamu akan menerima hukuman dariku," titah Baginda Raja. Setibanya di rumah, Abu Nawas terus memikirkan cara supaya ia bisa lepas dari hukuman. Ia terus memutar otaknya hingga tengah malam. "Lebih baik aku sholat Isya dulu, nanti aku malah ketiduran," pikir Abu Nawas. Ia pun lalu menuju kolam untuk mengambil air wudhu. Saat ia hendak mengambil air, bayangan dirinya ada di dalam air tersebut. Disitulah akhirnya Abu Nawas mendapatkan ide. "Akhirnya aku menemukan jalan keluar," ucap Abu Nawas kegirangan. Esok paginya, dengan wajah ceria, Abu Nawas pergi ke istana menghadap Baginda Raja. "Hai Abu Nawas, apakah kamu sudah siap menangkap matahari?" tanya Baginda Raja. "Saya sudah siap Paduka, tapi saya minta disediakan peralatan untuk menangkapnya," jawab Abu Nawas. "Memangnya apa yang kau butuhkan Abu Nawas? Katakan padaku," balas Baginda Raja. "Saya meminta ember yang berisi air dan juga kantong besar yang tidak bocor," pinta Abu Nawas. Setelah peralatan dipersiapkan, Abu Nawas mengajak salah satu menteri ke tengah lapangan.
Kamu lihat kan matahari itu? Kata Abu Nawas sambil menunjuk bayangan matahari yang berada di dalam ember berisi air. Nah, sekarang akan aku masukkan ke dalam kantong ini, ucap Abu Nawas sambil memasukkan air yang berada di dalam ember. Sang menteri lantas menghadap ke Baginda Raja untuk mengkonfirmasi kebenaran pekerjaan yang sudah dilakukan Abu Nawas. Sang raja tentu belum percaya, sebab panas matahari masih terasa menyengat. Baiklah, sekarang perintahkan kepada Abu Nawas untuk membungkus matahari itu dan bawakan kepadaku, titah Baginda Raja. Abu Nawas lalu menghampiri Baginda Raja dengan membawa kantong berisi air. Paduka yang mulia, mataharinya sudah aku bungkus dalam kantong ini, tutur Abu Nawas. Hei Abu Nawas, coba kamu lihat keluar. Mataharinya masih ada, dan aku juga masih merasakan panasnya. Sanggah Baginda Raja tak percaya. Benar yang mulia, tapi sesungguhnya itu matahari kedua, timpal Abu Nawas. Yang benar saja kamu, hanya ada satu matahari di dunia ini, sahut Baginda Raja. Paduka Raja memang benar. Jadi ketika matahari berhasil saya tangkap, dunia menjadi gelap gulita. Lalu Allah langsung menggantikannya dengan matahari yang baru, ujar Abu Nawas. Baginda Raja kemudian memastikan apakah isi kantong besar tersebut berisi matahari atau bukan. Ia pun membuka kantong tersebut. Ternyata isinya hanya air. Mana mataharinya Abu Nawas? Kamu jangan mengerjaiku, hardik Baginda Raja. Paduka membukanya jangan di dalam ruangan, karena matahari paling tidak suka dengan ruangan tertutup. Pasti ia tidak akan menampakkan dirinya, jawab Abu Nawas beralasan. Maksudnya bagaimana Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Jadi Paduka, matahari hanya mau menampakkan dirinya kalau ia melihat ada saudaranya di atas, ujar Abu Nawas. Lalu Abu Nawas mengajak Baginda Raja ke tengah lapangan dengan membawa kantongnya yang berisi air. Nih, saya buka kantongnya Baginda. Tuh kan, ada mataharinya, tutur Abu Nawas sambil menunjukkan kepada Baginda Raja. Baginda Raja hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala dengan kecerdikan Abu Nawas. Mengajari lembu mengaji. Ada-ada saja ulah Baginda Raja untuk mengerjai Abu Nawas. Di kisah-kisah sebelumnya, Abu Nawas pernah diperintah Baginda Raja supaya mengajari keledai membaca. Pernah juga Abu Nawas diperintah untuk menghadirkan 6 ekor lembu yang bisa berbicara. Namun berkat akal cerdik Abu Nawas, semua perintah Baginda Raja yang terbilang tidak masuk akal sukses dijalankannya. Dan atas kesuksesannya, itulah Abu Nawas kembali mendapat perintah yang lebih sulit dan lebih tidak masuk akal. Perintah kali ini adalah Abu Nawas disuruh mengajari lembu untuk mengaji Al-Quran. Suatu ketika, Baginda Raja terlihat berdiskusi bersama para menterinya. Mereka membahas bagaimana caranya agar bisa mengalahkan Abu Nawas. Lalu salah satu menterinya mengusulkan kepada Baginda Raja, "Paduka yang mulia, bukankah Paduka mempunyai lembu? Suruh saja Abu Nawas untuk mengajarinya mengaji." Mendengar usulan menterinya itu, Baginda Raja agak bingung. Dulu dia sudah pernah saya perintah untuk mengajari keledai membaca, tapi ia bisa lolos berkat akal cerdiknya.
ujar Baginda Raja. Membaca dengan mengaji kan berbeda, Paduka. Kalau membaca tak perlu mengeluarkan suara, sedangkan kalau mengaji harus keluar suara. Pastinya ini akan membuat Abu Nawas kesulitan. Benar juga katamu. Baiklah, sekarang juga panggil Abu Nawas kemari, titah Baginda Raja. Beberapa pengawal kerajaan segera bergegas menuju rumah Abu Nawas. Tuan Abu Nawas, Anda disuruh menghadap Baginda Raja sekarang juga, kata si pengawal sesampainya di rumah Abu Nawas. Baik, saya akan ke istana sekarang juga, jawab Abu Nawas. Singkat cerita, sampailah Abu Nawas di istana menghadap Baginda Raja. Ampun Paduka yang mulia, ada gerangan apa Paduka memanggil hamba? Tanya Abu Nawas. Begini Abu Nawas, saya ada tantangan buatmu. Kalau kamu berhasil, kamu akan saya kasih hadiah. Tapi kalau kamu gagal, kamu akan saya hukum mati, tutur Baginda Raja. Kiranya tantangan apakah yang akan Paduka berikan? Tanya Abu Nawas mulai cemas. Saya ingin kamu mengajari lembu saya mengaji Al-Quran, kata Baginda Raja menjelaskan. Seketika itu muka Abu Nawas mendadak pucat. Ia hanya bisa terdiam 1000 bahasa. Mana ada lembu bisa mengaji? Untuk diajari berbicara seperti manusia saja tidak mungkin bisa, apalagi mengajarinya mengaji, pikir Abu Nawas. Kamu kenapa bengong Abu Nawas? Kamu saya kasih waktu seminggu. Sekarang pulanglah dan bawa lembu ini, titah Baginda Raja sambil memberikan hewan lembunya. Dengan terpaksa Abu Nawas menerimanya lalu membawa pulang lembu tersebut. Sesampainya di rumah, lembu itu diikat dengan erat kepada sebuah pohon kurma. Esok harinya, Abu Nawas mulai mengajari lembu itu untuk mengaji. Tentu saja hewan lembu tersebut hanya terdiam. Di saat itulah Abu Nawas menemukan ide yang cemerlang. Ia mengambil sebuah rotan dan mencambuk si lembu berkali-kali sampai setengah mati. Ketika binatang itu hampir mengamuk, Abu Nawas mengucapkan kata atau. Perkataan itulah yang diajarkan Abu Nawas kepada lembu sambil tetap mencambukinya tanpa henti. Perbuatannya itu ia lakukan setiap hari mulai dari pagi sampai sore. Suatu hari, Baginda Raja mengutus salah satu pengawal untuk mengintip kegiatan Abu Nawas. Setibanya di rumah Abu Nawas, utusan Baginda itu menyaksikan Abu Nawas sedang mencambuki si lembu sampai sekarat sambil mengajarinya kata atau. Maka dilaporkanlah hal itu kepada Baginda Raja. Ampun Paduka yang mulia, waktu hamba mengintip kegiatan Abu Nawas, dia sedang mengajari lembu perkataan atau sambil mencambukinya tanpa henti. Sampai-sampai si lembu menjadi sekarat. Baginda Raja terheran-heran mendengar laporan itu. Karena merasa kasihan dengan yang dialami hewan lembu, Baginda Raja lalu berkata, "Panggil kemari Abu Nawas sekarang juga. Aku mau tahu apakah lembu itu sudah bisa mengaji atau belum." Tidak lama kemudian, Abu Nawas pun sampai di istana menghadap Baginda Raja. "Bagaimana Abu Nawas? Apakah lembunya sudah bisa mengaji atau belum?" tanya Baginda Raja. "Sudah bisa sedikit-sedikit Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas. "Tadi aku suruh seorang pengawal untuk mengintip kegiatanmu di rumah. Katanya engkau mengajari lembu itu kalimat atau. Apa itu maksudnya?" tanya Baginda Raja heran. Abu Nawas pun menjelaskan,
Maksud kalimat atau itu adalah jika bukan lembu itu yang mati, atau saya yang mati, atau Baginda Raja sendiri yang mati. Kalau di antara kita bertiga belum ada yang mati, hamba tidak puas Baginda Raja. Sebab adanya tantangan mengajar lembu mengaji itu karena adanya 3 faktor. Pertama saya, kedua hewan lembu, dan ketiga Paduka Raja sendiri. Kalau di antara kita bertiga ada yang mati, tentu tantangan aneh seperti itu sudah berakhir. Dengan begitu, hamba senang karena tugas hamba telah selesai. Sebab sampai dunia kiamat pun, hewan lembu tidak akan pernah bisa mengaji. Baginda Raja terperanjat di tempat duduknya. Ia tidak dapat berkata sepatah kata pun. Ia merasa bersalah dengan tantangan yang diberikan kepada Abu Nawas. Setelah termenung sejenak, Baginda bertanya, "Lalu, apakah hewan lembunya sudah mati?" "Belum, Paduka yang mulia, mungkin besok sore," jawab Abu Nawas singkat. "Jangan kau teruskan perbuatanmu. Jangan sampai lembu itu mati karena disiksa. Saya anggap tantangan ini sudah berakhir, dan lembu itu aku hadiahkan untukmu," ujar Baginda Raja. "Benarkah Paduka?" "Terima kasih banyak Paduka yang mulia. Kalau begitu hamba mohon pamit pulang," kata Abu Nawas dengan perasaan senang. Akhirnya Abu Nawas kembali lolos dari jebakan Baginda dan mendapatkan hadiah seekor lembu. Abu Nawas dan tetangga usil yang suka mencampuri urusan orang lain. Alkisah, Abu Nawas mempunyai tetangga yang selalu ikut campur urusannya. Apapun yang Abu Nawas lakukan, tetangganya itu selalu ingin tahu. Pernah pada suatu ketika Abu Nawas dan istrinya terlibat pertengkaran. Anehnya, tetangganya tersebut ikut-ikutan menyalahkan Abu Nawas. Di lain hari, ketika istri Abu Nawas pulang belanja, si tetangga berkata dengan nada mencemooh, "Tiap hari makan pakai lauknya seperti itu bosan. Kalau aku jadi kalian, aku tidak akan sanggup membayangkannya." Mendengar itu, istri Abu Nawas hanya tersenyum. Begitu pula ketika Abu Nawas pulang malam, tetangganya tersebut juga berkata tidak mengenakan, "Suami macam apa kamu ini? Tiap malam kerjanya cuma begadang, tidak ada tanggung jawabnya sama sekali." Awalnya Abu Nawas dan istrinya masih bisa bersabar dengan sikap tetangganya, tapi lama-kelamaan mereka tak kuasa menahannya. "Kenapa kau selalu diam? Sekali-kali berilah dia pelajaran. Aku sudah tak kuat lagi mendengar omongannya," kata sang istri. "Iya, nanti kalau keterlaluan aku pasti akan membuatnya jera," balas Abu Nawas. Hingga pada suatu hari Abu Nawas terlihat kebingungan. Itu dikarenakan burung kesayangannya hilang dari kandang. Melihat itu, tetangganya pun berkata, "Ngurus diri sendiri saja tidak pecus, pakai pelihara burung segala. Tentu saja dia akan kabur." Sampai di situ Abu Nawas masih bisa bersabar. Ia tidak menghiraukan perkataannya. Kemudian Abu Nawas pergi ke belakang rumah untuk menggali sebuah lubang di tanah. "Kau itu aneh Abu Nawas, burungmu hilang tapi malah menggali tanah," kata tetangganya. "Ngapain sih kau selalu ikut campur urusanku? Aku melakukan ini karena ternyata burungku sudah mati dan aku akan menguburkannya," jawab Abu Nawas. "Oh begitu, tapi apa tidak kegedean lubangnya? Burungmu itu kan tubuhnya kecil Abu Nawas," ujar tetangganya. Sejenak Abu Nawas terdiam sambil menghela nafasnya dalam-dalam. Kemudian ia menatap tajam tetangganya dengan tatapan yang penuh amarah. "Kau tahu kenapa aku membuat lubangnya besar? Karena burungku itu berada dalam perut kucingmu, dan aku akan menguburkannya serta," jelas Abu Nawas. Seketika tetangganya itu terkejut. Ia pun segera berlari untuk menyelamatkan kucingnya.
Dan sejak saat itu, ia tak lagi berani mendekati keluarga Abu Nawas. Ia takut kucing kesayangannya akan dikubur hidup-hidup oleh Abu Nawas. Kisah selanjutnya, ada-ada saja ulah Abu Nawas. Kali ini ia membuat kesalahan yang cukup serius. Kesalahan yang ia perbuat adalah ia sering datang ke berbagai tempat dan meneriakkan khutbah yang sama. Dalam khutbahnya, Abu Nawas selalu menyebut bahwa para ahli ilmu, yakni para ulama, sebagai orang yang bodoh. Tentu saja khutbah yang disampaikan Abu Nawas ini dianggap mengganggu ketenangan masyarakat, sebab ia dengan mudahnya mencela para ulama yang merupakan sosok panutan masyarakat. Akibat ulah Abu Nawas ini, ia hampir saja dipukul warga. Untunglah ada saja orang lain yang dengan sigap menolong Abu Nawas dari amukan warga. Perbuatan Abu Nawas ini juga mengundang reaksi kemarahan para ulama. Para ulama ini pun bersepakat mengadukan perbuatan Abu Nawas kepada Baginda Raja. Paduka yang mulia, kami ingin mengadukan perbuatan Abu Nawas. Dia telah membuat gaduh di tengah-tengah masyarakat, kata ulama melaporkan. Memangnya apa yang telah Abu Nawas perbuat? Tanya Baginda Raja. Dia menyebut kalau para ulama adalah orang yang bodoh, dan ia mengatakannya di berbagai tempat, jawab mereka. Sejenak Baginda Raja terdiam. Baginda Raja tahu betul, bila Abu Nawas mengatakan hal itu pasti ada maksudnya. Abu Nawas tak mungkin gegabah menuduh seseorang bodoh, apalagi seorang ulama. Kenapa tidak kalian ajak saja Abu Nawas untuk berdiskusi? Saran Baginda Raja. Itu tidak mungkin, Paduka yang mulia, karena perbuatan Abu Nawas ini juga membuat warga marah. Bahkan Abu Nawas hampir diamuk warga, Paduka yang mulia, tapi untungnya ada yang menyelamatkan. Kalau dibiarkan terus-menerus, saya khawatir Abu Nawas bisa mati diamuk warga. Jadi kami minta kepada Paduka supaya Abu Nawas dihukum. Dengan begitu bisa meredam amarah warga, Paduka yang mulia, ujar para ulama. Sebagai raja yang adil, saya tidak mungkin menghukum seseorang sebelum orang tersebut membuat pembelaan. Begini saja, saya akan panggil Abu Nawas kemari. Kalau dia terbukti bersalah, maka saya akan hukum dia seberat-beratnya, ucap Baginda Raja. Kemudian Baginda Raja menyuruh beberapa pengawal istana menjemput Abu Nawas di rumahnya. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas menghadap Baginda Raja. Maka diadakanlah pengadilan, di mana Abu Nawas sebagai terdakwanya. Di ruang persidangan tersebut, seluruh ulama kota Baghdad dikumpulkan. Mereka menuntut supaya Abu Nawas dihukum atas perbuatannya. Hei Abu Nawas, benarkah kau mengatakan bahwa ulama adalah orang yang bodoh? Tanya Baginda Raja. Benar, Paduka yang mulia, jawab Abu Nawas. Apa alasanmu berkata demikian? Apa kau tak menyadari perbuatanmu ini mengundang reaksi kemarahan warga dan juga menyakiti hati ulama? Ujar Baginda Raja. Begini, Paduka yang mulia, sebelum saya menjawabnya, bolehkah saya minta beberapa kertas dan pena? Pinta Abu Nawas. Baginda Raja pun mengabulkan permintaan Abu Nawas. Setelah kertas dan pena ia dapatkan, kemudian Abu Nawas membagikannya kepada para ulama yang hadir. Satu persatu dari mereka masing-masing mendapatkan satu kertas dan satu pena. Lalu Abu Nawas berkata di hadapan para ulama, "Saya minta masing-masing dari kalian menulis jawaban atas pertanyaan yang akan saya ajukan. Pertanyaannya sederhana. Apa yang dimaksud dengan roti?" tanya Abu Nawas. Mendengar pertanyaan tersebut, salah satu ulama berkata, "Maksudmu apa, Abu Nawas? Jangan mempermainkan kami. Kau pikir kami anak kecil? Ini tidak ada kaitannya dengan kasusmu," hardik sang ulama. Tapi dengan tenang Abu Nawas menanggapinya. "Jangan emosi dulu, sudah tulis saja jawabannya. Nanti kalian akan tahu," ujar Abu Nawas. Para ulama ini pun menuruti apa yang diinginkan Abu Nawas. Setelah masing-masing dari mereka menulis jawabannya di kertas, kertas tersebut lalu diminta oleh Abu Nawas dan diberikan kepada Baginda Raja.
Silakan Paduka yang mulia baca semua jawaban yang ditulis di kertas itu, pinta Abu Nawas. Baginda Raja pun membacanya satu persatu. Ulama pertama menjawab roti adalah sebuah makanan. Ulama kedua menjawab roti adalah karunia dari Allah. Ulama ketiga menjawab roti adalah gandum yang sudah dimasak. Ulama keempat menjawab roti adalah makanan bergizi. Setelah Baginda Raja selesai membaca semua kertas jawaban, Abu Nawas kemudian berkata kepada semua yang hadir di ruang sidang, "Kalian semua mengaku sebagai ahli ilmu, tapi tak satu pun dari kalian mempunyai jawaban yang sama tentang roti. Wahai Baginda Raja, kalau roti saja mereka berbeda jawaban, apakah mereka pantas menentukan khutbahku benar atau salah? Apakah Paduka Raja mau mempercayakan keputusan kepada orang-orang seperti ini? Bukankah terdengar lucu? Roti yang mereka makan setiap hari saja mereka tidak sepakat dengan jawabannya. Tak ada satupun jawaban yang sama, tapi dengan mudahnya mereka menilai kalau khutbahku adalah salah. Itulah kenapa saya mengatakan bahwa para ahli ilmu adalah orang yang bodoh," kata Abu Nawas menjelaskan. Semua ulama yang hadir di persidangan hanya terdiam. Kalaupun mereka membantah, pasti akan ada saja jawabannya, mengingat Abu Nawas adalah orang yang cerdik. Sementara itu, Baginda Raja justru menjadi kagum dengan cara berpikir Abu Nawas. Abu Nawas pun lantas dibebaskan dari tuntutan hukum. Abu Nawas maling ayam. Dikisahkan, di negeri Baghdad terdapat seorang saudagar yang sangat kikir. Ia adalah tetangga Abu Nawas. Meskipun hartanya sangat melimpah, ia enggan untuk bersedekah walau hanya sedikit. Rumahnya yang mewah mencolok di antara rumah-rumah milik tetangganya. Dia tampak tidak memiliki belas kasihan dan memandang rendah tetangga-tetangganya yang hidup dalam kemiskinan. Abu Nawas yang merasa tidak suka dengan sikap pelit tetangganya, merencanakan untuk menggoda saudagar tersebut. Kemudian, suatu hari Abu Nawas mengunjungi tetangganya. Saat tiba di depan gerbang, ia berseru dengan mengucapkan salam. "Assalamualaikum, boleh saya masuk?" Mendengar suara di luar, pemilik rumah mendekati gerbangnya dan ternyata Abu Nawas yang datang. Sang saudagar menyambutnya dengan ramah. "Waalaikumsalam Abu Nawas, silahkan masuk. Tumben sekali kamu main ke rumahku," ucapnya berbasa-basi. Setelah diajak masuk dan dipersilahkan untuk duduk, Abu Nawas berkata, "Permisi Tuan, ada hal penting yang akan saya sampaikan." Sang saudagar yang penasaran bertanya, "Apa itu Abu Nawas?" "Begini Tuan, saya ingin mengakui sesuatu. Saya telah mencuri ayam dan kini ingin bertobat. Saya memohon maaf atas dosa saya Tuan," ucap Abu Nawas dengan nada memelas. "Wah, kalau itu saya tidak bisa mengampuni dosamu Abu Nawas, hanya Allah yang bisa mengampunimu," balas tetangganya. "Lalu apa yang harus aku lakukan dengan ayam curian ini?" tanya Abu Nawas kembali. "Kembalikanlah ayam itu kepada pemiliknya," jawab tetangganya. "Oh, begitu ya. Kalau begitu, maukah Tuan mengambil ayam ini?" pinta Abu Nawas. "Tidak, saya tidak mau," jawab tetangganya. "Saya kan sudah bilang, kembalikan saja kepada pemiliknya." "Tapi bagaimana jika pemiliknya tetap tidak mau menerima ayamnya?" tanya Abu Nawas. "Ya, kalau ternyata si pemilik ayam masih bersikeras menolak, kamu bisa membawa pulang ayam itu dan rawatlah dengan baik," jawab sang tetangga. "Oh, begitu ya. Baiklah Tuan, terima kasih atas sarannya," ucap Abu Nawas.
Kemudian Abu Nawas pamit pulang dan kembali ke rumahnya dengan membawa ayam. Sementara tetangganya masuk ke dalam rumah. Betapa terkejutnya dia ketika tahu salah satu ayamnya hilang. Ternyata yang dicuri Abu Nawas adalah ayamku, gerutunya dalam hati. Keesokan harinya, si tetangga kikir itu mendatangi rumah Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, ayam yang kau ambil itu milikku. Cepat kembalikan," pintanya. "Oh, maaf, tapi tidak bisa. Anda sendiri yang memberikannya kepada saya. Saya sudah beberapa kali menawarkan untuk Anda terima, tapi Anda selalu menolak. Akhirnya Anda menyarankan saya untuk membawa pulang ayam itu. Lagi pula, saya sudah memotongnya dan menjadikannya hidangan ayam goreng," jawab Abu Nawas dengan wajah polos. "Kurang ajar kamu Abu Nawas, akan kubalas perbuatanmu nanti," kata tetangganya penuh emosi. Dengan langkah penuh emosi, ia pergi meninggalkan rumah Abu Nawas. Abu Nawas pun tertawa puas karena telah berhasil mengerjai tetangganya yang kikir itu. Burung pesugihan. Praktek dukun di kota Baghdad semakin merajalela. Banyak orang yang mendatangi dukun meskipun harus membayarnya dengan tarif yang lumayan mahal. Alih-alih usahanya bisa menjadi sukses, yang ada malah gulung tikar. Meski demikian, tak sedikit orang yang masih mempercayai dukun pesugihan itu. Hal ini membuat Abu Nawas menjadi resah. Maka ia berinisiatif datang ke istana dan melaporkannya kepada Baginda Raja. "Paduka yang mulia, rakyat Paduka sekarang banyak sekali yang mendatangi dukun pesugihan. Paduka harus menindak dukun sesat itu," lapor Abu Nawas. Akan tetapi, reaksi Baginda Raja menjadi bumerang bagi Abu Nawas. "Kalau masalah ini aku serahkan kepadamu. Kamu harus bisa menyelesaikannya. Aku beri kamu waktu seminggu untuk menyadarkan rakyatku. Kalau sampai kau gagal, kamu yang akan saya hukum," ancam Baginda Raja. Sontak Abu Nawas terkejut mendengarnya. Tapi apa mau dikata, Abu Nawas sudah terlanjur melaporkannya. "Tapi Paduka, kenapa hamba yang menjadi sasaran? Hamba kan hanya melaporkannya," ujar Abu Nawas. "Aku tidak mau tahu. Pokoknya kamu yang harus bertanggung jawab. Kalau kamu menolak tugas ini, ia akan tetap mendapat hukuman," hardik Baginda Raja. Akhirnya dengan berat hati, Abu Nawas menerima tugas tersebut. Ia pun kemudian pamit pulang. Setibanya di rumah, Abu Nawas terus memikirkan bagaimana caranya menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Baginda Raja. Setelah merenung agak lama, ia pun kemudian mendapatkan ide yang cemerlang. Pada keesokan harinya, Abu Nawas pergi ke sebuah pasar untuk membeli kandang yang ukirannya sangat indah. Kandang tersebut ia gunakan untuk menaruh burungnya. Kemudian ia sesumbar kepada orang-orang bahwa burung yang ada di dalam kandang bukanlah burung sembarangan. Oleh karena itulah, Abu Nawas memperlakukannya dengan penuh istimewa. Setiap hari Abu Nawas membeli minyak wangi yang mahal untuk mengolesi burung miliknya. Perilaku Abu Nawas ini tentu saja membuat banyak orang penasaran dan ingin mengetahui apa keistimewaannya. Suatu ketika, saat Abu Nawas pulang dari pasar, beberapa orang menghampirinya dan bertanya, "Wahai Abu Nawas, sebenarnya apa sih keistimewaan burungmu itu?" Abu Nawas pun menjawab,
burung ini istimewa. Nah, istimewanya karena burung ini bisa memberikan uang kepada pemiliknya sebanyak yang diinginkannya. Akhirnya dalam waktu sehari, kabar tentang burung ajaib Abu Nawas langsung membuat gempar seluruh penduduk Baghdad. Ada yang mempercayainya, ada pula yang tak mempercayainya. Dan untuk membuktikan rasa penasarannya, mereka pun berbondong-bondong mendatangi rumah Abu Nawas. Setibanya di sana, mereka mendapati Abu Nawas sedang duduk di depan rumah. Mereka melihat Abu Nawas sedang memperlakukan burungnya dengan penuh istimewa. "Hei Abu Nawas, apa benar burung milikmu ini bisa memberikanmu uang?" tanya mereka. "Katanya sih begitu," jawab Abu Nawas. "Katanya, jadi selama ini burung kamu tidak pernah memberimu uang?" tanya mereka. "Ya, sampai saat ini sih belum. Tapi aku yakin suatu saat dia pasti akan memberiku uang, sebab aku memperlakukannya dengan sangat istimewa," ujar Abu Nawas. "Ketahuilah Abu Nawas, usahamu itu hanya sia-sia. Mana mungkin seekor burung bisa memberimu uang? Percuma saja kamu memberinya minyak wangi yang mahal dan memperlakukannya istimewa. Itu justru akan membuatmu kehilangan banyak uang." Abu Nawas pun kemudian berkata, "Lalu bagaimana dengan kalian? Rela mendatangi dukun pesugihan, menghabiskan uang yang banyak. Apa kalian yakin dengan mendatanginya usaha kalian bisa bertambah sukses? Yang ada uang kalian akan semakin berkurang karena untuk membayar dukun tersebut. Masih mending saya berharap kepada burung, karena bagaimanapun dia tak akan bisa berbohong. Sedangkan kalian, dukun yang kalian datangi itu bisa berbohong, bahkan bisa menipu kalian," jelas Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas, mereka pun tersadar akan kekeliruannya. Dan sejak saat itu, mereka sudah tak lagi mendatangi dukun pesugihan. Akhirnya dalam waktu kurang dari seminggu, Abu Nawas berhasil menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Baginda Raja. Dan seperti biasa, atas keberhasilan Abu Nawas, Baginda Raja memberinya hadiah berupa pundi-pundi uang. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.